Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada sore hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam acara pengibasan modul budaya positif di Hotel Satriati Kaliurang. Pertama-tama, sebelum acara kita mulai, izinkanlah saya membacakan susunan acara pada sore hari ini. Yang pertama adalah pembukaan dan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian setelah itu akan dilanjutkan pemaparan pengibasan modul budaya positif oleh Ibu Dian Hastari SPD. Baiklah Bapak Ibu, mari kita buka acara pada sore hari ini dengan membaca basmalah bagi yang beragama Islam, dan bagi yang beragama selain Islam kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya adalah pemaparan pengibasan modul budaya positif oleh Ibu Dian Hastari. Kepada Ibu Dian Hastari SPD kami persilakan. Terima kasih untuk waktunya kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Minir, Bapak Supriyadi SPD, yang terhormat Bapak Ibu Guru dan karyawan SMA Negeri 1 Minir. Pada kesempatan kali ini perkenankan saya untuk mari kita cari pengalaman kalian tentang budaya positif. Selanjutnya, tapi sebelumnya kita mulai dengan studi terlebih dahulu, biar setelah perjalanan agak-agak lumayan kita bisa konsentrasi. Kata kuncinya adalah konsentrasi, ya. Bapak Ibu mau berdiri atau mau duduk saja? Ya. Suara saya sendiri bisa didengar, ya? Bisa. Bapak Ibu konsentrasi ya. Ya. Tangan di atas. Tangan di atas. Ya. Ada yang konsentrasi, tapi banyak yang tidak tadi ya. Tangan di atas.
Oh, tidak mau mana? Ya ternyata semua sudah konsentrasi ya. Ya selanjutnya saja. Oh kurang ya. Nanti itu sendiri deh. Ya tentang budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Ya, selanjutnya Ibu, fakta di lapangan itu selama ini kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar perilaku mereka sesuai dengan apa yang kita harapkan. Perwujudannya, guru sering memberikan hukuman kepada siswa yang melakukan kesalahan dan memberikan imbalan terhadap yang sudah tertib. Jadi seringnya itu kalau di sekolah kita ke yang nggak tertib itu masih hukuman, kemudian yang sudah tertib itu kita memberikan imbalan. Imbalan itu tidak harus berupa materi ya. Biasanya imbalan itu bisa sebenarnya kalau apa namanya yang imbalan yang berlebihan itu yang nggak boleh. Kalau sekedar imbalan itu berupa wah kamu hebat, wah kamu luar biasa itu boleh. Tetapi kalau yang berlebihan yang tidak boleh. Lanjut Ibu ya. Berdasarkan beberapa penelitian tentang teori kontrol, semua perilaku manusia itu pasti memiliki tujuan. Begitu pula dengan perilaku siswa. Bahkan sebuah kesalahan yang dilakukan oleh siswa itu memiliki alasan. Alasan tersebut biasa disebut dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Budaya positif bisa berjalan dengan menerapkan konsep-konsep inti, yaitu yang pertama disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol seorang guru, yang selanjutnya adalah keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, yang terakhir adalah penerapan segitiga restitusi dalam penanganan suatu masalah. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif adalah disiplin yang tumbuh dari dalam diri seseorang karena memiliki tanggung jawab terhadap dirinya sebagai bentuk menghargai dan menghormati dirinya sendiri. Apabila seseorang itu menghormati dirinya sendiri, maka orang tersebut akan menghormati orang lain. Hal itu terjadi bukan karena pengaruh dari luar, tetapi muncul dari dalam pribadi diri siswa tersebut. Ini adalah nilai-nilai kebajikannya ya, karena nilai kebajikan memang banyak dan bersifat universal. Bisa peduli, rajin, integritas, rasa hormat, kemudian keterserangan, keberanian, kebahagiaan, dan lain-lain. Selanjutnya adalah teori kontrol. Teori kontrol merupakan upaya seseorang untuk mengontrol orang lain. Kaitannya di sekolah adalah guru yang ingin mengontrol murid, utamanya tentang kedisiplinan. Ada 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama adalah menghukum, yang kedua membuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, dan yang terakhir manajer. Kalau Bapak Ibu guru sekalian, biasanya yang paling sering itu yang mana Bapak Ibu? Paling mudah itu ya menghukum ya, karena kayak kalau kamu tidak tertib maka ada konsekuensinya, sebenarnya seperti itu. Ya, teori kontrol tentang posisi kontrol sebagai manajer akan membuat murid menyadari kesalahannya. Jadi dari kelima itu yang paling baik adalah sebagai manajer. Karena ketika sebagai seorang manajer, murid tidak merasa sakit hati dan merasa dihargai. Sebaliknya, murid akan merasa tetap sebagai manusia yang harus bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan orang lain.
ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Dan yang ketiga, ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan itu dari faktor ekstrinsik. Sementara yang faktor intrinsik adalah untuk menjadi orang yang berkeadilan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Seseorang melakukan kedisiplinan karena ada dorongan atau motivasi dari diri mereka sendiri untuk melakukan kedisiplinan karena takut dihukum. Biasanya kalau siswa-siswa itu tertib karena ada tata tertib ya, di mana tata tertib itu biasanya ada konsekuensinya, bisa berupa poin, atau kalau di sekolah kita itu juga ada untuk siswa yang berprestasi ada pengurangan poin. Kalau dulu seperti itu ya, ada pengurangan poin. Jadi ketika poin-poinnya sudah banyak, ketika siswa tersebut berprestasi maka akan menjadi kurang poinnya. Sebenarnya itu juga cukup efektif untuk siswa-siswa tertentu, tapi untuk banyak siswa itu juga akan belum terlalu efektif. Ini maaf kayaknya slide-nya ada yang meluncat. Ini tentang posisi kontrol guru tadi ya, tentang menghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ya, yang pertama adalah menghukum. Menghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik atau hukuman verbal. Hukuman fisik itu seperti jika siswa terlambat maka diminta untuk push up. Kalau misalnya siswa terlambat kemudian diminta untuk mencabuti rumput atau membersihkan sekolah, itu kira-kira termasuk hukuman bukan? Itu hukuman atau bukan Bapak Ibu? Sebenarnya tergantung kesepakatan bersamanya. Kalau misal kesepakatan bersamanya itu siswa yang terlambat disuruh membersihkan kelas, disuruh membersihkan misal rumput-rumput yang ada di halaman, jika memang dari awal itu ada kesepakatan seperti itu namanya konsekuensi. Tetapi yang hukuman yang paling kelihatan adalah misal jika terlambat kemudian disuruh untuk push up, itu termasuk hukuman fisik. Atau hukuman lain, kalau sharing dari saya nih, saya itu mungkin Bapak Ibu saya itu paling sebel sama anak-anak yang jika di jam pelajaran itu berada di luar kelas. Makanya kelas awal saya itu membuat kesepakatan kalau di jam yang kemudian kalian duduk di luar, konsekuensinya adalah kalau ibu sampai tahu kalian menulis aksara Jawa itu sekian lembar. Dari awal sudah kesepakatan seperti itu. Tapi setelah belajar ini saya jadi mikir, itu aslinya boleh enggak ya? Tapi itu kan memang ada kaitannya dengan materi saya, apalagi anak-anak sekarang untuk materi aksara Jawa lumayan saya agak jarang, meskipun saya materi bahasa Jawa ya, saya belajar bahasa Jawa, tapi tidak selamanya ada materi itu. Jadi memang ketemunya itu cuma beberapa kali. Nah, setelah belajar ini saya terus mikir, wah ini sebenarnya saya boleh enggak ya, itu termasuk hukuman fisik atau enggak ya? Kalau Bapak Ibu guru yang lain ada yang mau sharing selama ini kalau di kelas utamanya ada kesepakatan atau apa gitu yang terkait dengan hukuman ini? Mungkin apa ya, misal tugasnya dikumpulkan tidak tepat waktu maka apa itu ada. Ini kayaknya sudah makin sore, sudah tadi modal konsentrasinya bagus ya. Oke, kayaknya saya tunjuk aja deh. Kan selama ini pasti sering ya kalau di kelas itu dengan konsekuensi ini. Sebelum saya tunjuk mungkin ada yang mau sharing dulu.
Oke, Bu Penny, monggo. Tadi mengenai tugas kalau saya ya pengalaman saya lakukan, saya memberikan tugas itu sudah saya program, saya nanti memberikan 5 tugas di semester ini. Misalnya pekerjaan sederhana, terus terakhir kemarin saya ulang. Sudah sejak awal masuk itu saya sudah buat planning memfoto tugasku semuanya karena kita sudah tak kasihkan, sudah tak informasikan. Nanti yang daur ulang pengumpulannya Juni, batas akhirnya akhir PAT. Ya, itu hanya semacam apa ya, biar anak itu disiplin tertib dan mengerjakan punya rencana dari awal tugas pertama sampai tugas ulang terakhir itu terkumpul. Ternyata ya tetap tidak bisa. Tetap anak itu mengerjakan ya wis kampung PAT lagi ngerjakan. Nah itu sebenarnya ya tetap guru itu tidak tegel, misalnya di deadline PAT terakhir atau bulan Juni. Ya akhirnya sama saja. Akhirnya ya yang mengumpulkan awal dengan yang terakhir ya tetap sama. Wujudnya saja sudah saya berikan rambu-rambu, misalnya tidak boleh memakai kertas koran, tidak boleh mini, karena nanti kalau itu tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya barang itu, produk itu nanti masuk sampah lagi. Ya tetap ada, lah itulah yang saya katakan kemarin, saya kira manusia yang mau bayar lulus, karena sudah menentukan sekolah. Nilai kecepatan mengerjakan atau barang kualitas yang beda, ya tetap kita harus memberi nilai. Tadi kembali ke diferensiasi, ya kan? Itu akhirnya ya seperti itu, nggak seperti dulu lah. Akhirnya menyadarkan saya sebagai guru yang sudah tua, akhirnya ini memilih, akhirnya ini memilih satu memilih akhirnya saya pun nggak bisa dan memilih nggak ada hukuman, walaupun tidak seperti apa, diberi batasan apa, ya akhirnya diomongin sama saja. Kecuali ulangan harian kalau itu betul-betul ketat, itu yang dibijakan itu. Dan tugas kayaknya kita walaupun kita itu membuat perjanjian bersama pada awal semester itu saya sudah diri itu dengan peraturan. Kalau nanti pelajaran biologi saya masih di luar, Pak Anggun nanti nilainya ini atau nanti proses saya menentukan nilai. Kalau saya bilang begitu itu akhirnya tidak ada maknanya di akhir itu kerjanya saya itu yang selama ini tetap saya lakukan seperti itu. Ternyata ya yang mungkin hanya yang bukan nilai PAT sama nilai ulang harian kalau itu kan kita itu yang akhirnya sama itu lalu sudah akhirnya kembali ke sama. Mari kita berikan. Oh iya, Nanggu pikulan. Iya. Merasa gue semua. Ya, terima kasih ya. Ini dari guru yang agak tua. Kaitannya dengan kesepakatan yang dibangun ketika untuk mendisiplinkan siswa. Kalau itu sudah menjadi sebuah kesepakatan, ya sah-sah saja gitu ya. Jadi kalau dari saya pribadi, saya tidak pernah memberikan informasi atau mendisiplinkan itu dengan kalau nanti kamu tidak mengerjakan nanti tidak akan ada nilai ini. Saya tidak, tapi saya mengatakan kerjakan tugas-tugas tugas. Semua yang mengerjakan tugas akan mendapatkan nilai yang bagus. Kenapa? Karena di sini tugas itu adalah berusaha nilai buat saya. Karena nilainya sangat bagus sekali setiap
akhir atau masih salah, make atau B. Ya, sehingga tidak ada yang salah karena yang dicari adalah salah satu beta itu apa sudah lengkap jadi enggak. Artinya di sana juga ada obral nilai di dalam tugas itu. Nah, karena ini sudah saya sampaikan bahwa di dalam tugas ada obral nilai, maka yang akan mengangkat nilai kamu dari tugas-tugas itu. Maka sayang sekali kalau kamu tidak mengerjakan tugas. Emosi itu seandainya ada yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 anak yang tidak mengerjakan tugas itu berarti yang kita harap. Kenapa kamu tidak mengerjakan tugas? Kalau kamu tidak mengerjakan tugas, konsekuensinya adalah ini. Baru kita sampaikan. Tapi tidak semua kita juga membuat seperti itu. Sehingga kita bisa mengetahui bahwa anak yang memang betul-betul minat dan betul-betul semangat, walaupun tidak mempunyai kemampuan yang maksimal, tetap kita hargai. Tapi ada yang buka-bukaan itu tadi baru kita garapkan, tidak banyak yang harus kita berikan konsekuensi tadi. Ini teknik ya, jadi monggo tidak harus sama dan saya berkeyakinan itu benar. Jadi saya tidak itu abaikan itu. Teori-teori yang mengatakan ada ancaman tidak boleh itu abaikan. Karena selama ini pengalaman saya juga kritik. Nyatanya saya dulu sudah terhormat orang domba-dombi akibat. Begitu jadi teori ini benar sekali lagi. Teori itu abaikan. Karena itu sebuah teori tapi perjalanan dari kajian atau dari pengalaman saya begitu. Kata kuncinya adalah ikhlas. Kita untuk mendidik anak itu untuk menunjukkan anak itu bahwa ini hal yang benar, ini yang sama. Karena kita kan pewarisan nilai-nilai itu, nilai-nilai yang baik, nilai-nilai yang buruk itu kita tunjukkan pada anak ini loh. Mundur wae pakat itu orang tenang. Itu. Sebab kita tadi yang mundur wae pakat yang saya tadi sampaikan di materinya dulu. Sama-sama saja. Itu sudah betul-betul sekali lagi dasarnya adalah kita ikhlas untuk mendidik anak itu, sehingga kalau kita itu ikhlas ringan, tidak ada beban dan tidak ada kebencian di dalam apapun bentuknya. Anak itu tidak benci, manggil yo, tapi benci jangan. Manggil bisa kalau harus nanti hilang. Tapi nanti harus manggil terus benci terus ngeceng itu. Jadi penyakit hati kita sendiri. Nah, saya kira itu kemudian. Jadi ini seandainya teori saya atau kelakuan saya ini tidak dipakai kok, saya tinggal 2 tahun lagi. Ini hal yang baik, positif, betul itu bisa dilanjutkan. Insya Allah ada amal saya buat saya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti yang muda dan selanjutnya sebetulnya pertanyaan ya untuk Subandi dan memang ya tantangan untuk mengajar dan mendidik anak-anak terutama kita ya di SMA itu macam-macam ya. Dari tahun ke tahun, jangan dari tahun ke tahun, dari hari ke hari itu juga kadang berbeda-beda. Selanjutnya saya bahas dulu untuk dari kontrol yang kedua. Yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lembut. Tadi untuk yang posisi kontrol hukum itu kan adanya agak tegas gitu ya. Untuk membuat rasa bersalah ini bersuara lembut, kemudian menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, rasa bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar itu adalah ibu sangat kecewa dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini ya? Jadi terkesan memojokkan. Ini paling sering saya gunakan itu ketika saya berhadapan dengan murid saya yang saya wahai itu bapak ibu tahu semuanya ya siapa Febri. Itu saya paling sering begitu. Zumba juga tapi lebih sering Febri.
Jadi anak itu merasa terpojokkan dan merasa bersalah. Kemudian yang ketiga adalah sebagai posisi kontrol teman. Guru pada posisi ini tidak menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan dua untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti dibantu bereskan. Jadi untuk posisi teman ini biasanya yang kadang-kadang ada yang guru dan murid itu rasanya sudah kayak teman. Meskipun ya tetap ada sekat karena namanya guru dan murid pasti ada tidak sama lagi, tapi kadang ada yang bisa berposisi sebagai teman. Yang selanjutnya adalah memantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau adalah peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Ya, jadi yang sebagai pemantau. Yang terakhir adalah posisi sebagai manajer. Posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, agar dapat menemukan solusinya. Ya, seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dan demikian jika di waktu-waktu tertentu bisa kembali ke dua posisi tersebut. Namun bila menginginkan murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada institusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Sebelumnya, saya pernah diskusi di grup penggerak ya dengan teman-teman saya. Antara lain itu adalah mungkin Bapak Ibu guru merasa ya sebagai generasi Pak Tri, Penny, kemudian yang lagi generasinya Bu Atun, kemudian generasi saya, kemudian yang terbaru itu misal generasinya Bu Nen, itu kan berbeda-beda, apalagi dengan generasi yang sekarang. Kayak kalau dulu misal diberi hukuman itu kalau dulu pas jadi murid itu biasa ya, kayak sakit kayak ini kan itu biasa, sakit cewek. Kadang juga ya ada bapak ibu yang cewek itu bagi kita biasa ya. Dulu bagi apalagi dulu bagi bapak ibu yang kayak Pak Tri, Pak Nen pasti sering. Kalau di generasi saya itu juga lumayan masih ada satir yang bilang
posisi kontrol zaman dulu itu kan sering sekali itu ya, kenapa dulu sering banget dihukum itu malah terus kayak jiwanya itu ya kuat gitu ya, berbeda dengan generasi yang sekarang. Kalau menurut Bapak ini pendapatnya? Kalau saya menuduh posisi kontrol, menuduh ya. Jadi alat kontrolnya itu yang terlalu longgar. Jadi kontrolnya diperlonggar ya akhirnya jadinya seperti itu. Dengan bahasa kasih sayang, dengan bahasa bahwa setiap anak punya potensi baik, pada dasarnya semua anak itu baik gitu. Nah itu sehingga menjadi kelonggaran posisi kontrolnya itu. Kalau kontrolnya itu masih seperti yang kemarin, yang dinilai pada dasarnya adalah kaku, ya, kemudian tidak manusiawi dan sebagainya. Produk-produk yang kita pakai hukum yang itu saja kita baik-baik kok. Ya toh orang-orang ini kan produk itu. Sopo sing belum tahu ditutur siki tangan itu tangan ireng. Nah, kan pernah itu. Tapi begitu Jumat itu lupa belum potong dikocok-kocok rumahnya dicocok supaya tidak ditutup. Nah, kita teringat betul toh sampai sekarang itu. Nah, saya menuduh alat kontrolnya yang terlalu longgar. Menuduh ya. Mau silakan dibela. Jadi menurut saya memang dari 5 teori posisi kontrol ini ya semuanya ada baik dan buruknya. Aplikasinya bagaimana? Aplikasinya kita juga harus memperhatikan muridnya itu seperti apa. Kalau muridnya memang kalau tadi yang posisi manajer itu kan memberikan ke anak dia perlu mencari solusinya sendiri gitu ya. Kalau ada anak-anak tertentu itu kadang dia memang tidak tahu kalau dia itu salah. Itu juga kalau hal seperti itu juga posisi kontrol manager ini akhirnya kurang tepat ya, bisa mengambil posisi manajer. Kalau misal dari BK yang sering menangani anak-anak terutama yang luar biasa itu bagaimana pendapatnya? Ya, terima kasih Bu Jian. Jadi kami dari Guru BK memberikan penyadaran atau memberikan bukan hukuman. Tapi maaf kemarin saya memang seperti protokol hukum. Ya, makanya seperti tadi saya ungkapkan tadi siang itu, maaf. Tapi itu tidak selalu saya terapkan. Kebetulan kalau anak itu mau baik, untuk kamu push up atau yang betul jadi kursinya terus push up di belakang itu, aku malah kaget sendiri kok dia mau di push up di belakang. Mohon maaf ya kok ibu kemarin itu saya waktu itu belum ini ya orang pakai belum ya. Nah, kalau sebelumnya atau kalau kita menangani permasalahan itu kita lebih banyak menyadarkan siswa atau memberikan pemahaman terhadap apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan, sehingga dari pemahaman tersebut mereka kita giring
kehadiran ketua seluruh BNI yang telah mendukung. Ya, memang lagi ya. Jadi untuk 5 posisi bantuan ini harus juga mempertimbangkan kondisi dan keadaan siswa. Ya, karena kalau manajer itu belum efektif, mungkin bisa yang pemantau belum efektif, bisa dan seterusnya sampai ke yang penghulu. Oke, Pak Lukas. Terima kasih. Kalau saya mewakili tingkat 2 tingkat 3. Sedap ya. Kalau pengalaman saya bulan sebelumnya olahraga fisik ya. Tapi ada 5 posisi guru. Kalau saya tetap walaupun dikatakan kolot tetap yang mendukung. Karena sesuai dengan yang saya kan fisik. Sampai sekarang saya masih melakukan kalau menambah ke lapangan sudah susah, saya suruh lagi ini lapangan. Tapi juga wali murid juga bisa, karena ada wali murid nanya saya, Pak, tolong anak saya ini mau masuk TNI, perempuan ada seperti ini. Tolong dia suruh lari, susah,
Terima kasih kepada Ibu Dian Hastari yang telah memaparkan materinya tentang disiplin positif. Tentu banyak hal positif yang dapat kita petik dari presentasi tadi. Baiklah Bapak Ibu, untuk sesi ini sudah berakhir. Nanti akan ada sesi selanjutnya yaitu validasi eksternal bersama Ibu Sri Suryani. Nanti dapat berkumpul lagi di tempat ini sekitar pukul 19.15. Ya, jadi silakan saat ini untuk menggunakan waktu untuk istirahat, sholat, mandi mungkin yang masih kuat. Dan makan. Ya, dan makan.